Dari pajak dan perpajakan, sebenarnya perekonomian tidaklah sebagus yang diperkirakan oleh pemerintah ketika menyusun APBN tahun lalu. Yang lebih elastis, lebih terhubung dengan dinamika ekonomi sebetulnya tidak sebaik harapan, tapi membaik. Secara nominal, belanja di tahun 2026 ini tertinggi ya. Kalau secara persentase capaian juga, ini menariknya pemerintahan Prabowo ini, juga tertinggi dari rencana. Jadi 2 tahun berturut-turut ini tinggi ya. Itu terutama sekali disumbang oleh belanja pemerintah pusat. Naiknya nggak main-main ya, 25,48%. Tetapi tidak berlaku untuk transfer ke daerah. Nilai transfer ke daerah ini justru turun ya. Tetapi karena memang waktu dialokasikan, direncanakan memang sudah diturunkan ya. Akibatnya TKD ini begini, andai outlook ini terjadi 2,85 itu adalah defisit terlebar selain pada saat pandemi 20 dan 21. Di tahun 2025 lalu kondisi keseimbangan primernya ini negatif, minus defisit. Ya, kalau defisit atau merah ini artinya seluruh cicilan pokok utang, seluruh pelunasan pokok utang, dan seluruh bunga utang dibayar dengan utang baru. Itu ya. Salam cerdas, komunitas pembelajar yang saya hormati, berjumpa kembali dengan saya di kanal Awalil Rizki dalam sesi Assessment Ekonomi. Assessment saya kali ini menyoroti laporan pemerintah kepada DPR ya, Dewan Perwakilan Rakyat, tentang realisasi APBN yang tengah berjalan ini, APBN tahun 2026. Pemerintah tiap bulan Juli, awal Juli itu menyampaikan laporan pelaksanaan APBN selama 1 semester ya, 6 bulan. Kemudian di laporan tersebut juga disampaikan perkiraan sisa waktu ya, 6 bulan kemudian semester 2 disebut prognosis. Penjumlahan dari realisasi 6 bulan ditambah dengan prognosis 6 bulan, jadi outlook sebetulnya perakiraannya, tapi bisa dikatakan perakiraan resmi yang dari pemerintah sendiri. Itu yang akan saya lakukan assessment. Tetapi karena laporan itu sendiri kurang lebih 124 halaman ya, dan juga menyangkut berbagai aspek dari APBN, saya akan membaginya menjadi 4 sesi assessment. Assessment yang pertama ini bersifat menyeluruh saja, helikopter view terhadap postur-postur utamanya. Nah, di dalam laporan tersebut, salah satu tabel pertamanya malah 1.1, saya capture ya, saya tandai dengan biru itu, yaitu yang disebut postur ya. Postur itu adalah gambaran umum tentang APBN, ya kayak orang lah. Yang disebut postur di APBN oleh kebiasaan pemerintah menyampaikan, itu adalah pertama pendapatan negara, kemudian yang kedua belanja negara, yang ketiga keseimbangan primer, ini agak teknis ya, nanti kita jelaskan. Yang keempat surplus atau defisit, kali itu gampangan dari A dan B didapat nilai surplus atau defisit. Kemudian untuk mengatasi defisit tersebut itu disebut sebagai pembiayaan. Ya prinsipnya kita harus membedakan ya di dalam konteks APBN, pengertian pendapatan ini lebih sempit dari penerimaan dalam APBN. Pendapatan negara itu adalah sesuatu yang diterima, yang menambah kekayaan bersih, tapi tidak menimbulkan kewajiban di kemudian hari pada pemerintah. Beda nih kalau pemerintah menerima utang baru, itu kan tetap penerimaan duitnya, tapi kan menimbulkan kewajiban untuk membayarnya di kemudian hari. Penerimaan yang tidak mengakibatkan hak atau kewajiban di depan, pendapatan yang menimbulkan kewajiban, masuknya pembiayaan. Gitu juga dengan belanja. Belanja itu adalah belanja habis ya, perkara dia barang yang dibeli itu berumur panjang namanya barang modal, kalau berumur kurang dari setahun namanya belanja barang, tapi tetap belanja yang tidak menimbulkan hak dan kewajiban di kemudian hari. Nah kalau misalnya membayar utang, ya kan, tadi di penerimaan tadi ada menerima utang, itu masuknya di pembiayaan. Sama kalau nyicil utang, itu masuknya di pembiayaan. Itu bedanya penerimaan dengan pendapatan, pengeluaran dengan belanja. Nah, selisih dari keduanya bisa surplus, bisa defisit. Sedangkan keseimbangan primer itu adalah alat analisis fiskal yang biasa dipakai. Itu di antara belanja tadi ada yang bayar bunga utang. Nah kan,
Nah, bayar bunga utang itu nggak masuk pembiayaan. Kalau bayar pokok utang atau cicilan utang itu masuknya pembiayaan. Tapi kalau bayar bunga itu masuknya belanja. Nah, umpama di belanja itu tidak dipakai, tidak disertakan belanja bunga, dengan pendapatan perbandingannya bagaimana? Jadi pendapatan dikurangi belanja, yang di dalam belanja tidak termasuk bayar bunga itu disebut keseimbangan primer. Dalam gambar ini terlihat ada APBN. APBN yang ditetapkan untuk tahun yang berjalan ini. Ditetapkan akhir tahun lalu ya. Nah, kemudian ada kolom ketiganya realisasi semester 1. Nah, yang kolom 4-nya adalah prognosis. Prognosis dari pemerintah loh. Pemerintah memperkirakan berapa. Lalu kolom 3 dan 4 dijumlahkan menjadi outlook. Belum tentu yang terjadi seperti outlook ya. Ini kan perakiraan pemerintah. Nah, jadi dari ini kita nganalisis nih outlook yang sekarang disampaikan oleh pemerintah di bulan Juli ini kinerjanya bagaimana. Nah, ini pendapatan negara yang biru merupakan APBN, atau kalau pada tahun tersebut ada APBN perubahan, dipakainya APBN perubahan. Kalau di tahun tersebut seperti di tahun 20, 21 itu kan tidak pakai APBNP, bahkan 22 pakainya perpres ya, tapi sama statusnya. Itu berarti rencana kan begitu ya. Sedangkan yang orange adalah realisasinya. Tetapi saya ingatkan yang 2026 realisasinya masih bersifat outlook, belum yang sebenarnya karena baru berjalan 6 bulan. Kalau kita lihat seperti ini, bahwa di tahun 2026 ini pemerintah memperkirakan sendiri realisasinya melebihi yang direncanakan. Jadi mencapai 101,73% ya. Dari di atas ada angkanya, tapi ini presentasinya melampaui. Sebetulnya kan belanja itu adalah plafon maksimal yang diperbolehkan. Kan begitu aturannya. Jadi misalnya satu kementerian lembaga dapat alokasi sebutlah 10 triliun, itu ya itu batas maksimalnya. Tetapi karena beberapa item belanja itu bersifat terpengaruh terhadap misalnya kurs, bisa terpengaruh oleh harga minyak dunia, maka ada diskresi ya untuk beberapa pos bisa melampaui akibat sesuatu yang kondisi yang terpaksa terjadi. Jadi misal subsidi energi ya kan melebihi yang dianggarkan karena ternyata harga migasnya lebih tinggi, begitu juga kurs rupiahnya lebih lemah dari yang diasumsikan. Jadi termasuk wajar kalau dia bisa melampaui dari rencana. Tapi perlu juga nanti ditelisik ya, apakah ada yang bukan karena itu, misalnya satu kementerian lembaga memperoleh tambahan, itu sebetulnya tidak lazim ya. Pernah terjadi, tetapi kelihatannya DPR tidak mempertanyakan. Nah, kembali ke gambar ini, ya bagaimanapun pendapatan negara ini di tahun 2006 ini lebih tinggi dan melampaui target. Nah gitu ya. Jadi lebih tinggi dari tahun lalu, kenaikannya lumayan itu. Dan pada saat bersamaan dia juga melampaui targetnya. Jadi ini bisa dikatakan kinerja yang relatif positif ya. Dan kita bisa lihat juga di gambar ini, pendapatan itu lebih sering naik ya. Nah, di tahun 2025 kemarin sempat turun. Jadi 2025 itu yang tahun lalu realisasinya selain dia tidak memenuhi target, dia juga bahkan lebih rendah dari tahun 2024. Di tahun 2024 ini semacam rebound ya, kembali ya. Karena memang kenaikannya itu mencapai lebih dari 12% ya kenaikannya. Tetapi tetap saja kenaikan itu karena pada salah satu sebabnya tahun lalu turun. Jadi ada low base effect. Nah, kalau ini gambar orange ini kita rata-rata seandainya tahun lalu tidak serendah itu, sebetulnya yang terjadi 2026 ini adalah kenaikan yang wajar. Ya. Nah, kemudian bagaimana subnya? Karena tadi di gambar pertama tadi, di postur yang di screenshot tadi, pendapatan, lalu ada perpajakan, lalu ada pajak. Jadi perpajakan ini bagian dari pendapatan negara. Nah, ini juga meningkat ya. Dari 2025 ke 2026, lumayan itu peningkatannya gambar orange-nya. Tetapi pendapatan keseluruhan tadi melampaui target. Khusus subnya, bagiannya, yang perpajakan enggak juga. Masih 97,69%. Ini dikenal istilah shortfall ya. Jadi kalau perpajakan dan pajak itu ada targetnya, lalu nanti capaiannya tidak 100%, itu biasa disebut shortfall. Ya, shortfall-nya memang hanya ya 2,31% itu
Ya kalau dibandingkan tahun-tahun lampau, ya termasuk yang lumayan juga ketidaktercapaiannya. Tapi di tahun 2025 kemarin, itu 11% hampir ya shortfall-nya untuk perpajakan. Jadi kita fair saja bahwa di 2025 ini kondisi penerimaan perpajakan itu membaik, tapi masih tidak sesuai rencananya. Dan laju kenaikannya lebih karena tahun kemarin terlalu rendah. Nah, bagaimana dengan pajak? Nah, saya ingatkan pengertian pajak dengan perpajakan itu berbeda ya di postur APBN. Kalau perpajakan itu keseluruhan, jadi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan PPNBM, pajak bumi dan bangunan, tapi PBB yang sumber daya alam dan yang besar-besar itu ya bukan yang perumahan di kota dan desa, cukai, lalu ada pajak perdagangan internasional, lalu ada pajak lainnya. Nah, itu 6, tapi kalau yang pajak internasional dipecah 2 menjadi bea masuk dan bea keluar jadi ada 7. Sedangkan pajak itu tidak memasukkan cukai dengan perdagangan internasional. Secara struktur di Kementerian Keuangan pun beda tuh. Jadi ada Ditjen, Direktorat Jenderal Pajak, nah itu pajak. Ada Ditjen Bea dan Cukai, berarti kan bea itu bea masuk, bea keluar, perdagangan nasional dengan cukai. Nah, kalau pendapatan di Ditjen Pajak saja yang dicatat diurusi oleh Ditjen Pajak namanya penerimaan pajak. Nah, ini nanti juga menyangkut rasio-rasio ya. Sebetulnya ada rasio perpajakan, ada rasio pajak. Hanya dalam perbincangan populer kadang itu bertukar ya. Ketika orang menyebut rasio pajak sebenarnya rasio perpajakan, bukan rasio pajak. Dahulu kita pernah pakai istilah rasio pajak. Tahun kalau saya tidak salah 2017 berubah menjadi perpajakan, bahkan sempat pajak dalam arti luas. Pajak dalam arti luas itu perpajakan ditambah penerimaan sumber daya alam, itu sama sekali tidak dipakai ya sekarang. Nah, kalau dilihat ini, pajak juga meningkat pesat tuh dari 1.917,9 triliun menjadi 2.310,8. Lonjakan yang orange kan lumayan itu. Sekalipun demikian, dari target dia juga masih kurang, hanya tercapai 98,01%. Kalau secara istilah shortfall, jadi dia hanya mengalami shortfall 1,99%. Nah, bagaimanapun 2025 kemarin memang agak fatal ya, shortfall-nya 12,40%, kurangnya dari target 271,4 triliun. Kalau tahun ini seandainya outlook ini terwujud, kurangnya hanya kurang lebih 17 triliun. Jadi membaik sekali. Tapi tetap terjadi shortfall. Dari pajak dan perpajakan, sebenarnya perekonomian tidaklah sebagus yang diperkirakan oleh pemerintah ketika menyusun APBN tahun lalu. Betul pendapatannya naik, tapi khusus perpajakan dan pajak yang lebih elastis, terutama pajak yang lebih elastis, lebih terhubung dengan dinamika ekonomi sebetulnya tidak sebaik harapan, tapi membaik. Nah, mengapa pendapatannya tadi bisa melampaui target? Ternyata karena penerimaan negara bukan pajak yang melampaui rencana, melampaui target. Pelampauannya nggak main-main tuh, 125,24%. Jadi kelebihan 25% ya, seperempatnya. Tuh lihat gambarnya yang biru dengan orange, yang biru pada APBN, yang orange outlook ya. Ya kita belum tahu nanti terjadinya, tapi kemungkinan ya memang pemerintah tentu punya perhitungan. Jadi kan lompat sekali. Tahun 2025 kemarin itu sebetulnya juga sudah melampaui target ya, 105,43%. Tetapi memang tradisinya PNBP ini lebih sering melampaui target, beda dengan pajak. Nah, karena PNBP ini pengaruh terbesarnya antara lain adalah harga komoditas, karena kita yang terbesar adalah penerimaan sumber daya alam. Begitu juga ada penerimaan di BLU yang misalnya BLU sawit, itu kan juga terkait harga komoditas. Lalu ada juga DMO, itu juga terkait dengan hasil komoditas. Jadi ini lebih tinggi. Hal lain adalah terkait dengan kekayaan negara yang dipisahkan. Itu kan nanti kita akan analisis di assessment tertentu. Mengapa pada saat BUMN tidak lagi menyumbang di 2020 kok masih bisa naik? Nah, nanti kita jelaskan di assessment yang khusus ya. Tapi ini intinya PNBP di 2026 membaik signifikan. Ya, nanti sebabnya apa ada assessmentnya tersendiri. Nah, sedangkan 2025 itu adalah yang terendah ya secara capaian kinerja presentasi.
Itu pendapatan antara lain dengan rincian perpajakan dan pajak dan PNBP. Ini bagaimana dengan belanja postur B-nya, belanja negara. Nah, ini belanja juga melompat ya, naiknya sangat tinggi, bahkan kenaikannya belanja kalau saya tidak salah 14%-an, jadi lebih tinggi dari kenaikan pendapatan sebetulnya. Dari sisi capaian, memang belanja juga melampaui, ya capaian maksudnya adalah persentasi atas rencana 102,59%. Tapi kedua-duanya, baik pendapatan maupun belanja yang melampaui, memang ada pengaruh kurs dengan pengaruh harga migas ya, terutama juga harga batu bara, karena hal itu berdampak di pendapatan dan juga berdampak di belanja. Nah, tadi di pendapatan ya kan berdampak pada penerimaan sumber daya alam, PPh migas, dan beberapa pendapatan negara bukan pajak lainnya. Di belanja dampaknya antara lain pada peningkatan subsidi kan, ya, subsidi yang terkait dengan BBM maupun listrik sebetulnya. Nanti pemerintah itu bertambah. Yang jelas secara nominal belanja di tahun 2026 ini tertinggi ya. Kalau secara persentase capaian juga, ini menariknya pemerintahan Prabowo ini juga tertinggi dari rencana. Jadi 2 tahun berturut-turut ini tinggi ya, itu belanjanya. Ini pemerintah pusat saya sajikan bukan dari rencananya, tapi dari nilainya saja. Jadi ternyata belanja yang tadi melesat, melampaui rencana, kemudian juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu, itu terutama sekali disumbang oleh belanja pemerintah pusat. Naiknya nggak main-main ya, 25,48% dari 2.586 menjadi 3.245. Kita semua udah tahu ya apa sebabnya tadi. Betul bisa disebut subsidi, tapi jangan lupa juga ada beberapa yang terkait dengan misalnya BGN, karena ini kan bukan dari rencana ya. BGN yang sebelumnya hanya dialokasikan 56 triliun di tahun 2025, itu kemudian dialokasikan 286 triliun ya. Dulu tahun 2025 dikasih 56, sebenarnya ada cadangannya sekitar 14 triliun di belanja lain-lain, tapi ternyata yang 56 juga tidak bisa dihabiskan, hanya 55 habisnya. Nah, yang tahun 2026 ini sebetulnya yang BGN-nya sendiri 286, sebenarnya dicadangkan juga di belanja lain-lain, tapi kelihatannya yang 286 ini pun dengan perkembangan terkini, BGN mungkin tidak dihabiskan, diupayakan untuk dihabiskan. Tetapi bagaimanapun karena sudah bergulir, tetap aja akan di atas 200 itu di tahun 2026 ini BGN. Akibatnya ya ini naik pesat ya, di samping tadi subsidi. Belanja yang transfer ke daerah yang beda dengan pusat. Jadi belanja naik 16%-an, khusus belanja pemerintah pusat naik 25%. Kedua-duanya baik belanja total maupun subnya belanja pemerintah pusat melebihi rencana, tetapi tidak berlaku untuk transfer ke daerah. Nilai transfer ke daerah ini justru turun ya, dari 849 triliun realisasi 2025 menjadi hanya kurang lebih 697 triliun di 2026. Secara realisasi sebenarnya ya sesuai ya, atau malah di atasnya sedikit. Tetapi karena memang waktu dialokasikan, direncanakan memang sudah diturunkan ya. Akibatnya TKD ini begini, grafiknya jadi begini, minus 1,68% itu di tahun 2025. Ini saya nggak klik ya, sebetulnya minusnya sekitar 18% yang di 2026. Ini sudah mulai menimbulkan beberapa keluhan dari daerah ya, tapi kita nggak ke sana. Yang penting firm ya, bahwa narasi pidato transfer ke daerah akan ditambah. Maksudnya ditambah itu ditambah dari rencana ya, belakangan kan ada omongan begitu. Tetap saja itu sudah tercakup dalam laporan ini, termasuk rencana-rencana nambah 1 triliun, 2 triliun atau berapa ratus miliar pada pos tertentu atau pada daerah tertentu, totalnya tetap mengalami penurunan. Itu TKD jauh ya. Ketika belanja seperti itu, pendapatan seperti itu, maka diperolehlah nilai defisit. Defisitnya 734,30 triliun berdasarkan outlook. Nah, rencananya cuma 689. Jadi defisit pun melebar pada tahun 2026. Menurut pemerintah sendiri, bukan menurut saya loh ya. Nanti realisasinya kita belum tahu. Nah, secara rasio atas PDB pun menurut perhitungan, karena PDB-nya juga belum selesai kan, menurut perhitungan pemerintah, biasanya asumsi itu bisa mensetahunkan PDB ya. Tadi mensetahunkan PDB dari data 1 triwulan atau dikaitkan dengan tahun 2025 kan bisa
dibuat regresinya, itu didapat nilai PDB, asumsi ketika didapat nilai defisit 734, nilai defisit ini dibandingkan dengan asumsi PDB tersebut didapat 2,85. Sementara di tahun 2025 yang lalu itu 2,81%. Pada saat pengumuman pemerintah di awal Januari realisasi sementara disebut 2,92 ya. Tapi setelah dihitung, dilaporkan, diaudit ternyata ya lebih rendah, hanya 2,81. Jadi bukan 2,92. Ini buat pemirsa saya yang nanti kalau nyari-nyari di mesin pencarian masih ketemunya 2,92 ya. Tapi saya sudah memperoleh dokumen LKPP-nya meskipun belum terpublikasi luas. Itu ternyata memang defisitnya turun daripada realisasi sementara, lebih rendah maksudnya. Maka 2,81. Nah, andai outlook ini terjadi, 2,85 itu adalah defisit terlebar selain pada saat pandemi 20 dan 21. Ini gambarnya. Yang orange rasio atas PDB. Begitu juga dengan nominalnya yang biru 734 itu hanya lebih rendah dari 2020 dan 2021. Selebihnya dia lebih tinggi. Meskipun tadi pendapatan membaik, tapi belanja melesat, maka defisit melebar. Ini menunjukkan itu. Nah, postur C-nya saya lewati tadi, namanya keseimbangan primer. Saya ulangi pengertiannya, keseimbangan primer adalah selisih antara pendapatan dan belanja, di mana belanja tidak memasukkan bayar bunga. Nah, bisa juga menghitungnya defisit, kemudian dikurangi, disandingkan dengan bayar bunga. Bisa begitu. Nah, saya kasih tanda biru itu jika nilainya positif. Kalau defisit kan pasti negatif. Kalau positif namanya surplus. Nah, ketika di belanjanya tidak dipakai, tidak diikutkan perhitungan bunga, maka ada tahun-tahun yang surplus. Nah, kalau surplus itu biru, itu artinya sebagian bunga utang atau seluruhnya kalau nilainya besar. Tapi kalau dari gambar ini hanya sebagian bunga utang bisa dibayar dengan pendapatan. Kalau cicilan pokok, pelunasan pasti ya. Karena kalau defisit itu pastilah pembayaran utang, pokok utang dengan utang baru. Bisa membayangkan nggak ya, kalau kita keluarga, pendapatan kita kurang dari belanja, sementara kita harus nyicil utang, kan nggak bisa lagi pendapatannya untuk belanja aja nggak cukup. Yang itu biasa disebut di hari-hari kita kalau keluarga gali lubang tutup lubang. Kalau pemerintah ini udah lama bukan gali lubang tutup lubang, ya gali lubang yang lebih dalam. Di lubangnya makin besar. Nah, di tahun 2025 lalu kondisi keseimbangan primernya ini negatif, minus defisit. Ya, kalau defisit atau merah ini artinya seluruh cicilan pokok utang, seluruh pelunasan pokok utang, dan seluruh bunga utang dibayar dengan utang baru. Itu ya. Ya mungkin kalau untuk keluarga udah nggak bisa, tuh pasti sudah didatangi debt collector atau sudah dijual oleh bank ya kalau kita punya jaminan. Biasanya toleransi hanya kalau kita masih bisa bayar kan gitu bunga. Di tahun 2025 kita minus 155,94 triliun. Seluruh pokok utang dan bunga utang dibayar dengan utang baru. Direncanakan 2020 ini membaik ya, rencananya kalau saya tidak salah hanya sekitar 80-an triliun, tapi menurut perakiraan pemerintah sendiri tidak berhasil juga. Sampai akhir tahun nanti kurang lebih 152 triliun. Memang masih lebih baik dibandingkan saat COVID tuh 20 dan 21, tapi kan itu buruk. Bagaimanapun menurut teorinya kesinambungan fiskal itu harusnya biru ya ini ya. Jangan merah, surplus. Nah, tapi ini jarang sih dikemukakan pemerintah, jarang ya. Karena masih dalam rencana, defisitnya rencananya 734,3, tepatnya outlook ya, bukan rencana lagi, karena yang 6 bulan sudah direalisasi, 6 bulan yang diprognosis, maka dia harus dibiayai atau diatasi dengan pembiayaan senilai sama, 734,3. Namun dalam realisasinya nggak pernah persis sama, karena berutang itu sering lebih dulu ya dibandingkan melakukan pengeluarannya. Ini tahun 2026 itu defisitnya cuma 670, pembiayaan utangnya 742. Selisihnya itu disebut silpa ya, sisa lebih pembiayaan anggaran 72. Kalau dalam rencana nggak boleh ada silpa, harus 0. Jadi ini nanti kita lihat realisasinya silpanya berapa. Ini gambaran defisit dengan pembiayaan anggaran. Maka saya simpulkan
pemerintah melaporkan ke DPR pelaksanaan APBN 2026 semester 1 dan prognosis semester 2. Angka gabungannya disebut outlook. Jadi outlook itu bukan perkiraan saya, tapi perkiraan resmi pemerintah. Dan ada dokumennya. Di laporan itu pendapatan akan mencapai 3.208,1 triliun. Lebih dari target, ya 101,73% dari target. Khusus perpajakan, sub dari pendapatan, itu masih di bawah target, tapi sudah dekat, 97,69%. Namun, yang PNBP, penerimaan negara bukan pajaknya, melampaui target 25,4% lampawannya. Digabungkan, masih kelebihan 1,73. Pada saat bersamaan, belanja itu juga melampaui rencana. 102,59%, outlook-nya melampauinya sampai 102,59%. Sementara pendapatan targetnya memang dilampaui cuma 101,73%. Tentu akibatnya defisit melebar dari rencana kan, menjadi 734,3 triliun. Dari rencananya 689,1 triliun. Keseimbangan primer meningkat 152,1 triliun dari target 89,7. Maaf tadi saya bilang 80 ya. Secara umum, dari laporan ini, kondisi realisasi APBN 2026 sebenarnya tidak cukup baik. Jadi fiskal kita masih bermasalah, ruangnya masih sempit, tekanan utangnya besar, dan terpaksa harus mencari utang yang lebih banyak.